Baik, kita mulai dulu ya pembelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya setelah sekian lama akhirnya kita bisa bertemu meskipun masih melalui virtual, tapi nggak apa-apa. Semoga pembelajarannya tetap bisa mengasihkan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oh iya, ini kan masih masa pandemi, jadi Ibu harapkan kalian tetap berada di rumah sebisa mungkin. Nah, kalau misalkan kalian terpaksa harus keluar, jadi tetap menggunakan masker dan memenuhi protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Udah ada ketua kelasnya belum? Udah. Siapa? Coba bisa dipimpin doa dulu. Atau Ibu pimpin dulu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Gimana hari ini? Udah pada sarapan semua? Sudah. Belum. Siapa yang belum? Nanti setelah ini bisa sarapan dulu ya. Oh ya, kalian bisa mengisi presensinya. Ibu sudah mengirim di meeting chat. Bisa di chat dulu ya. Kita sudah belajar sampai operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu pada operasi perkalian dan juga determinan matriks. Kenapa kita akan belajar operasi tersebut? Karena operasi itu nantinya akan kita gunakan dalam perhitungan SPLDV. Kalian suka belanja nggak? Mungkin kayak di mall atau di minimarket atau di pasar. Suka. Nah, kalau misalkan kita belanja, itu biasanya kan kita dapat struk tuh. Nah, di struk itu ada jumlah barang sama harga yang kita beli. Begitu juga sebenarnya berlaku buat si penjualnya. Nah, kegunaan dari operasi matriks ini untuk mempermudah perhitungan dari penghasilan si penjual itu. Seperti itu. Oke, materi sudah Ibu share di Google Classroom kalian masing-masing. Kalian bisa melihatnya. Terus kita akan lanjut ke materinya. Sembari Ibu juga akan share screen untuk PPT-nya. Ibu share juga di WhatsApp grup kalian ya. Iya.
mana? Terdengar ya. Sebentar. Sudah nampak share screen-nya Ibu? Belum. Bu, sudah. Sabun. Oh, berarti Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Udah. Oke. Belum, Bu. Sambung. Mungkin yang belum masih terkendala sinyal ya. Udah ini pakai seragam atau nggak pakai seragam sama aja, nggak kelihatan lah Bu, wong video chatnya jadi off kok, kameranya di off. Nanti Ibu akan minta untuk mengaktifkan kamera. Ya, Bu. Oke, sebentar ya. Baik, hari ini kita ke perkalian matriks dulu ya. Nah, perkalian matriks itu ada dua. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian matriks. Lalu yang kedua, yang pertama itu perkalian matriks untuk yang skalar. Dan yang kedua, perkalian dua matriks. Oke, dua matriks. Oke, perkalian matriks yang skalar. Misalkan kita punya A itu sebuah matriks dan K merupakan suatu bilangan real. Ada yang tahu bilangan real itu apa saja? Bilangan real itu berupa ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ada juga bilangan akar. Jadi misalkan ada 1, min 1, akar 1, ataupun perpangkatan 1/2 itu juga termasuk dalam bilangan real. Nah, maka hasil perkalian skalar dan matriks atau KA itu berupa matriks baru yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik, kita lanjut ya ke contohnya. Misalkan nih, kita punya matriks A. Nah, matriks A-nya itu, dia elemen-elemennya ada A11, A12, A21, dan A22. Maka perkalian skalar matriksnya, ini kita tuliskan KA. Maka KA sama dengan K, lalu si matriks A-nya ini kita substitusikan, kemudian kita kalikan. Mengalikannya itu sama seperti perkalian bilangan biasa. Jadi kita kalikan setiap elemen-elemennya. Misalkan nih, jadi ini K,
kita kalikan dengan A11. Hasilnya A1. Hasilnya A12. A11, maaf. Kemudian kita punya K. Terus kita kalikan dengan A12. Hasilnya K A12. Begitu juga dengan K A21 dan K A22. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Mawon. Tidak, kita lanjutkan lagi ya. Tidak. Ya, Bu. Nah, misalkan untuk matriks A dan B, dia mempunyai ordo yang sama. Kita kemarin udah belajar tentang ordo. Dan ada K1 dan K2 merupakan anggota bilangan real. Maka akan berlaku sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, sifat distributif. Sifat distributif itu yang gimana? Nah, kita lihat. Ini kita punya K1 plus K2. Ini di dalam kurung, lalu kita kalikan dengan A. Itu hasilnya akan sama dengan K1A ditambah K2A. Lalu sifat distributif yang satunya. Kita punya bilangan skalar K1. Lalu kita mempunyai dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kita jumlahkan, maka hasilnya kita kalikan satu-satu. K1A plus K1B. Berlaku juga sifat asosiatif. Sifat asosiatif, misalkan kita punya K1. Kita akan mengalihkan dengan K2A, maka hasilnya K1 dikalikan K2 dikalikan KA. Contohnya, sifat untuk yang sifat distributif. Jika kita mempunyai matriks A, di mana elemennya 1, 2, 3, 4, merupakan sebuah matriks berordo 2 kali 2. Dan kita punya bilangan skalarnya atau K1 itu sama dengan 2. Dan K2 sama dengan 1. Apakah nilai dari K1 plus K2 dikalikan A akan sama dengan K1A plus K2A? Maka kita bisa menjawabnya. Kita gunakan sifat distributif yang tadi nomor 1 ya. K1 ditambah K2 kali A. Kita substitusikan. Tadi K1-nya kita adalah 2. K1-nya kita 2. Lalu K2-nya kita adalah 1. Kita tinggal tuliskan saja. Begitu juga dengan matriks A. Di depan tadi matriks A-nya 1, 2, 3, 4. Kita substitusikan juga. Nah, untuk yang ruas kanan, itu juga berlaku hal yang sama. K1 kita tuliskan dengan 2, A-nya juga kita tuliskan dengan matriks yang sama, K2-nya kita tuliskan dengan 1, begitu juga matriks A-nya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan seperti biasa. 2 tambah 1 berapa hasilnya? 3. Lalu matriks A-nya tetap. Nah, begitu juga dengan yang ruas kanan. Ini perkalian skalar seperti yang baru saja kita bahas. Kita tuliskan 2, kita kalikan dengan 1, kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 3, kita kalikan juga dengan 4. Nah, terbentuklah matriks yang seperti ini.
Lalu kita tambahkan, kita juga sama nih, skalar yang untuk K2. Kita kalikan 1-1. Jadi 1 dikalikan 1, 1 kita kalikan dengan 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Hasilnya kiri. Selanjutnya untuk yang perkalian matriks. Perkalian matriks A dan matriks B, hasilnya adalah matriks AB. Perkalian matriks A dan matriks B dapat dilakukan jika dan hanya jika. Ini merupakan syaratnya. Banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Kita ulang lagi syaratnya. Banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Itu merupakan syarat matriks dengan matriks bisa kita kalikan. Jika tidak sama, bagaimana? Jika banyak kolom matriks A itu ternyata tidak sama dengan banyak baris pada matriks B, maka perkalian tidak bisa terdefinisi. Itu artinya matriks A dan matriks B tidak bisa kita kalikan. Oke, lalu perkaliannya kan tadi akan menghasilkan sebuah matriks AB. Matriks AB itu akan mempunyai ordo, yaitu banyaknya kolom A dengan baris banyaknya kolom, dengan barisnya itu sebanyak dari matriks B. Jadi misalkan kita punya yang A itu ordonya 1 kali 2. Lalu yang B ordonya 2 kali 1. Itu artinya kan sama antara kolom di matriks A dengan baris di matriks B. Lah, itu bisa kita operasikan, kita kalikan. Hasilnya adalah matriks AB. Ordonya bagaimana? Ordonya 2 kali 2. 2 yang pertama itu kita dapatkan dari kolom matriks A, dan 2 yang belakang kita dapatkan dari baris matriks B. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Perkalian matriks ini nanti akan kita gunakan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ya. Iya. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Misalkan kita punya matriks A. Elemennya itu A11, A12, A21, A22. Lalu matriks B. B11, B12, B21, dan B22. Kalau dilihat, matriks A dan matriks B, ordonya sama atau beda? Kita lihat ordonya itu sama. Lalu artinya, ya, artinya baik, sekarang yang A kali B. Di sini kita matriks A-nya kita masukkan, begitu juga untuk matriks B-nya. Kita kalikan satu-satu. A11 kita kalikan dengan B11, ditambah A12 kita kalikan dengan B21, kemudian A11 kita kalikan dengan B12, kita tambahkan dengan A12 kita kalikan dengan B22. Kemudian A21 kita kalikan dengan B11, ditambah A22 kita kalikan dengan B21. Lanjut lagi, A21 kita kalikan dengan B12, kita tambahkan dengan A22 kita kalikan dengan B22.
Secara umum, untuk matriks A berordo M kali N, yaitu AIJ dengan ordo M kali N, dan matriks B berordo M kali N, yaitu BIJ dengan M kali N, diperoleh perkalian matriks A dan B sebagai berikut. AB sama dengan C, dengan C sama dengan C kecil IJ ordo M kali N, dengan C kecil IJ sama dengan A kecil I1 kali B kecil 1J ditambah A kecil I2 dikali B kecil 2J ditambah seterusnya sampai dengan ditambah A kecil IM kali B kecil NJ. Dengan I adalah 1 kali 2 kali 3 sampai dengan M, dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Misalkan semua hasil kali dan jumlah terdefinisi untuk matriks A dan B, dan juga C, serta untuk K elemen bilangan real. Dengan demikian, pada operasi matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, sifat komutatif tidak berlaku. Artinya, AB tidak sama dengan BA. Yang kedua, sifat asosiatif berlaku, yaitu A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kalikan dengan C. Yang ketiga, sifat distributif kiri, yaitu A dikalikan dengan B plus C sama dengan AB plus AC. Kemudian berlaku juga untuk pengurangan, yaitu A dikalikan dengan B min C sama dengan AB dikurangi AC. Yang nomor 4, sifat distributif kanan, yaitu A plus C kita kalikan dengan, maaf ini maksud ibu, B plus C kita kalikan dengan A, hasilnya adalah BA plus CA. Begitu pula untuk B min C kita kalikan dengan A, hasilnya adalah BA dikurangi dengan CA. Sifat yang kelima, sifat asosiatif. K dikalikan dengan AB sama dengan K kali A dikalikan dengan B, sama dengan A dikalikan dengan K kali B. Pada matriks persegi terdapat suatu matriks identitas I. Matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, dan elemen yang lain nilainya adalah 0. Sehingga berlaku A sama dengan A dikalikan A. Nomor 6. Jika AB sama dengan O, belum tentu A sama dengan O atau B sama dengan O. Kemudian, jika AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Kemudian, jika A transpus dan B transpus berturut-turut adalah transpus dari matriks A dan matriks B, maka berlaku A transpus A kali B kita transpuskan sama dengan A transpus kali B transpus. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak, kita lanjut ya. Kita ke pemangkatan matriks. Pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi saja. Kita definisikan, misalkan R dan S adalah bilangan bulat, maka berlaku A pangkat R kali A pangkat S sama dengan A pangkat R plus S, dan A pangkat R dipangkatkan dengan S sama dengan A pangkat R kali S. Misalkan kita punya matriks A.
yaitu sebuah matriks persegi n kali n. Maka A kuadrat sama dengan A kali A pangkat 3 sama dengan A kali A kuadrat, A pangkat 4 sama dengan A kali A pangkat 3, dan berlaku seterusnya. Maka, jika A pangkat 0 sama dengan I, dan A pangkat N sama dengan A kali A pangkat N-1 dengan N lebih dari 0. Kita ke contohnya. Jika matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 4, dan R dengan elemen, maaf ini R-nya itu skalar ya, jadi dia adalah 2. Maka A pangkat R adalah A kali R sama dengan A pangkat R sama dengan 1, 2, 3, 4 kita pangkatkan dengan 2. Jadi masing-masingnya kita pangkatkan dengan 2. 1 kita pangkatkan dengan 2. 2 kita pangkatkan dengan 2. 4 kita pangkatkan dengan 4. Hasilnya 1, 4, 9, 16. Sekarang kita lanjut ke determinan matriks. Determinan adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur sebuah matriks persegi. Notasi determinan. Matriks persegi ordo 2 kali 2, misalkan misalkan matriks A yaitu A kali B, misalkan matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari matriks A dapat dinyatakan dengan determinan A sama dengan det A, yaitu matriks A kita masukkan ke dalam determinannya juga. Di sini kalau semula kita dalam tanda kurung biasa, sekarang dia dibatasi oleh kurung tegak atau seperti tanda mutlak ya. Kemudian caranya dengan kita mengalihkan diagonal utama dan dikurangi perkalian antara diagonal samping. Di sini AD dikurangi BC. Matriks persegi untuk ordo 3 kali 3. Misalkan matriks A adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Determinan dari matriks A dapat dinyatakan dengan determinan A sama dengan det A. Caranya juga sama, kita masukkan matriks A ke dalam determinannya, tetapi setelah tanda kurung kita tambahkan lagi 2 kolom pertama dari matriks A. Di sini Ibu berikan warna pink, biru, dan hijau. Maka 2 kolom pertamanya adalah kolom pink dan kolom biru.
Caranya bagaimana? Kita kalikan diagonal-diagonalnya. Kita lihat. Diagonal utama di sini Ibu beri warna merah ya. Kemudian kita kalikan A kali E kali I. Kita tambahkan dengan B kali F kali G. Kita jumlah dengan C kali D kali H. Kemudian untuk yang diagonal samping tandanya adalah negatif. Maka kita kurangi dengan G kali E kali C. Kita kurangi lagi dengan H kali F kali A. Dan kurangi dengan I kali D kali B. Coba bisa diperhatikan lagi ya. Dengan menambahkan 2 kolom pertama dari matriks semula. Kita langsung ke contohnya saja. Misalkan A adalah 3, 4, 2, 5. Adalah matriks persegi berordo 2 kali 2. Maka determinan matriks A adalah det A sama dengan determinan A sama dengan matriks A kita input, maka kita kalikan diagonal utamanya 3 kali 5 kita kurangi dengan 4 kali 2 sama dengan 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Jadi, determinan matriks A adalah 7. Kita lanjut ke determinan matriks B. Matriks B di sini kita ordonya 3 kali 3. Kita cari determinannya. Determinan matriks B, kita masukkan matriks B-nya. Lalu kita tambahkan 2 kolom pertama dari matriks B. Yaitu kolom pertama adalah 5, 3, 8 dan kolom kedua adalah 6, 4, 7. Kita kalikan satu-satu. 5 kali 4 kali 9 ditambah 6 kali 2 kali 8 ditambah 1 kali 3 kali 7 dikurangi dengan 8 kali 4 kali 1 dikurangi lagi dengan 7 kali 2 kali 5, dikurangi lagi dengan 9 kali 3 kali 6. Hasilnya 180 ditambah 96 ditambah 21 dikurangi 12 dikurangi 70 dikurangi 126, hasilnya adalah 89. Jadi, determinan matriks B adalah 89. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi? Bu, mau tanya. Iya Mbak, silakan mau tanya apa? Itu dikalikan ya, Bu? Iya, benar sekali. Ini kita kalikan. Kita perhatikan pada diagonal-diagonalnya kita masing-masing kalikan. Kita lihat 5 kali 4 kali 9, begitu pula sampai dengan 9 kali 3 kali 6. Yang harus diperhatikan adalah tanda positif dan negatifnya ya. Bagaimana sekarang? Sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut lagi ya. Misalkan matriks A dan B berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli. Jika determinan A sama dengan A dan determinan B sama dengan det B, maka determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Contohnya, diketahui matriks A yaitu 4, 5, 2, 6 dan matriks B 1, 2, 3, 4. Tunjukkanlah bahwa determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Langkah pertama kita kalikan dulu. Kita cari nilai A kali B. Kita substitusikan matriks A,
kita substitusikan juga matriks B. Kemudian kita kalikan satu per satu. 4 kita kalikan dengan 1, ditambah 5 kita kalikan dengan 3. Selanjutnya 4 kita kalikan dengan 2, ditambah 5 dikalikan dengan 4. Kemudian 2 dikalikan dengan 1, ditambah 6 dikalikan dengan 3. Lanjut lagi, 2 dikalikan dengan 2, ditambah 6 kali 4. Diperoleh hasilnya yaitu 19, 28, 20, 28. Dengan matriks AB tersebut kita peroleh nilai matriks AB adalah 19, 28, 20, 28. Selanjutnya yaitu mencari determinan matriks AB. Determinan matriks AB adalah det AB. Kita substitusikan 19, 28, 20, 28. Caranya sama, 19 kali 28 dikurangi 28 kali 20 sama dengan negatif 28. Maka diperoleh determinan AB adalah negatif 28. Sekarang akan kita tunjukkan determinan A kali determinan B. Yang pertama determinan A. Kita substitusikan matriks A-nya. Kemudian determinannya 4 kali 6 dikurangi 5 kali 2 sama dengan 24 dikurangi 10. Hasilnya adalah 14. Kemudian determinan B. Kita substitusikan B-nya 1, 2, 3, 4 sama dengan 4 dikurangi 2 kali 6. Hasilnya adalah negatif 2. Nilai determinan A kali determinan B adalah 14 kali negatif 2. Hasilnya berapa? 28. Jadi, terbukti bahwa determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Sifat berikutnya, misalkan matriks A dan A transpos berordo M kali N dengan M elemen bilangan asli. Jika determinan A sama dengan det A dan determinan A transpos sama dengan det A transpos, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Kemudian yang kedua, misalkan matriks A dan A inverse berordo M kali M dengan M elemen bilangan asli. Jika determinan A sama dengan det A dan determinan A inverse sama dengan det A inverse, maka determinan A inverse sama dengan negatif 1 per determinan A. Jangan khawatir, A inverse ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, sampai sini berarti sudah paham belum? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita sudah selesai. Baik, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di sini ya. Kita masih terhubung di Microsoft Teams. Kegiatan selanjutnya yaitu kita akan diskusi LKPD. LKPD sudah Ibu share di WhatsApp grup kelas masing-masing. Silakan bisa dimulai mengerjakan. Sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD ya. Ibu sudah share LKPD di WhatsApp grup kelas kita. Silakan bisa dimulai mengerjakannya.
Baik, sudah sampai mana mengerjakan LKPD-nya? Sampai yang A, Bu. Oke, kalau gitu dilanjutkan dulu ya. Oh, Baik, Bu. baik, sekarang kirimkan hasil pengerjaan LKPD kalian ke WhatsApp grup ya. Siap, Bu. Silakan, siapa yang mau presentasi? Izin, Bu, saya. Boleh. Tugas 1. Diketahui matriks A 1236, B 4153, C 21, dan D 13. Tentukan nilai perkalian dari A 2A, B AB, C BC, D AD. A 2A. 2A sama dengan 2 kali 1236 sama dengan 24, 6, 12. B 4B. Maaf, Bu, maksud saya BAB. AB sama dengan 1236 4153 sama dengan 1 dikalikan 4 ditambah 2 dikalikan 5, 1 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 3, 3 dikalikan 4 ditambah 6 dikalikan 5, 3 dikali 1 ditambah 6 dikali 3. Sama dengan 4 ditambah 10, 1 ditambah 6, 12 ditambah 30, 3 ditambah 18. Sama dengan 14, 7, 42, 21. Jadi, nilai AB sama dengan 14, 7, 32, 21. C, BC. BC sama dengan 4153 dikalikan 21. Sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 1, 5 dikali 2 ditambah 3 dikali 1. Sama dengan 8 ditambah 1, 10 ditambah 3. Sama dengan 9, 13. Jadi nilai BC sama dengan 9, 13. D, AD. AD sama dengan 1236 dikali 13. Tidak bisa dikalikan, Bu. Bagus, benar sekali. Baik yang A, B, C, ataupun D, semuanya sudah benar ya. Oh iya, Ibu mau tanya. Itu yang D, kenapa ya? Kok tidak bisa dikalikan atau tidak terdefinisi? Bisa dijelaskan lagi? Karena odomatrik A 2 kali 2, odomatrik D 1 kali 2. Banyak odomatrik A dan D tidak sama. Baris matrik A adalah 2, sedangkan
matriks A sama dengan 1. Karena tidak sama, maka matriks A dan D tak terdefinisi atau tidak bisa dikalikan. Terima kasih, Bu. Ya, benar sekali. Bagus, penjelasannya bisa dipahami ya teman-teman. Jadi, yang D, A dan D itu memang tidak bisa dikalikan atau tidak terdefinisi. Kenapa? Karena benar seperti yang tadi dikatakan. Jumlah kolom pada matriks A tidak sama dengan banyak baris pada matriks D. Terima kasih presentasinya. Terima kasih, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kita tadi sudah belajar tentang apa ya? Benar sekali, tadi kita sudah belajar tentang perkalian matriks, pemangkatan matriks, dan determinan matriks. Untuk perkalian matriks, itu kita ada dua, yaitu perkalian matriks dengan skalar dan perkalian dua matriks. Syarat dua matriks dapat dikalikan adalah banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Selanjutnya determinan. Determinan pada ordo 2x2 kita bisa mencari dengan cara mengurangkan hasil perkalian dari diagonal utama dengan perkalian dari diagonal samping. Sedangkan pada matriks ordo 3x3 kita bisa mencarinya dengan cara sarus, yaitu dengan menambahkan dua kolom pertama di belakang tanda determinannya. Selanjutnya kita mencari seperti determinan biasa, yaitu dengan mengalihkan diagonal-diagonal utama itu kita beri nilai positif dan perkalian diagonal samping kita beri tanda negatif. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya, tugas sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silahkan nanti bisa dikerjakan ya. Selamat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.